Oke, kita melanjutkan ke proyeksi laporan posisi keuangan PT Semen Indonesia tahun 2020. Setelah Anda membuat proyeksi laporan laba rugi, saatnya kemudian Anda membuat proyeksi laporan posisi keuangan. Di sini, yang pertama Anda lakukan adalah menentukan tingkat perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Tingkat perputaran piutang usaha, account receivable turnover. Bagaimana caranya? Nih, pendapatan 2019 dibagi rata-rata piutang usaha. Ya, rata-rata piutang usaha. Kalau rata-rata berarti Anda mencari dari dua angka. Jadi rata-rata piutang usaha itu berarti piutang usaha tahun 2019 ditambah piutang usaha tahun 2018, kemudian Anda bagi 2. Itu namanya rata-rata. Sama seperti nanti Anda pada saat mencari rata-rata persediaan. Pokoknya kalau sudah ada rata-rata, berarti Anda cari tahun terakhir yang Anda mau cari 2019. Kalau ini kan kebetulan kita cari tahun 2019 ya. Jadi 2019 ditambah 2018 dibagi 2. Oke. Sekarang kita cari pendapatan. Ini rumusnya. Pendapatan 2019 dibagi rata-rata piutang usaha. Kemudian yang kedua adalah Anda menentukan tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover. Biasanya saya singkat itu menjadi ITO. Ini juga gitu, ARTO, lebih gampang. Kalau ini APTO, karena account payable. Nah, ini dulu ya. Menentukan tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover tahun 2019, Anda cari dulu beban pokok penjualan tahun 2019 dibagi rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan, jadi persediaan tahun 2019 ditambah persediaan tahun 2018 dibagi 2. Oke, berikutnya adalah Anda menentukan juga perputaran utang usaha. Jadi account payable turnover, hampir sama rumusnya. Beban pokok penjualan tahun 2019 dibagi dengan rata-rata utang usaha. Setelah itu, Anda menentukan ini yang baru. Mungkin Anda yang kemarin-kemarin belum pernah kenal dengan accrued expenses. Accrued itu accrual. Accrual itu, kalau accrual expenses itu berarti beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu maksudnya utang beban ya. Ini hutang ya. Yang masih harus dibayar ini masuk di kelompok hutang. Biasanya ini aset hutang lancar. Biasanya masuk di hutang lancar. Accrued itu. Accrual. Nah, beban accrual tahun 2019 ya. Beban accrual tahun 2019 atau beban yang masih harus dibayar ya. Ini saya singkat beban accrual karena apa? Ini nanti panjang itu loh soalnya. Lebih dari satu baris, jadi saya singkat ini. Jadi harusnya saya menulis ini. Beban yang masih harus dibayar tahun 2019 itu sama dengan ini. Dikurangi beban yang masih harus dibayar tahun 2018 atau beban accrual tahun 2018 dibagi beban accrual tahun 2018 dikalikan 100%. Itu rumusnya. Berikutnya, setelah Anda menentukan tingkat perputaran accrued expenses, kemudian Anda menentukan persentase hutang pajak terhadap beban pajak. Kalau beban pajak, ini Anda cari di laporan laba rugi. Kalau di hutang pajak, ini Anda cari di laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Biasanya hutang pajak ini adalah hutang lancar, masuk di dalam kelompok hutang lancar. Berikutnya, setelah Anda menentukan persentase hutang pajak terhadap beban pajak, kemudian Anda menentukan ini, capital expenditures. Ini pada saat Anda mendiskusikan cash flow, analisis arus kas. Nah, ini Anda membuat seperti ini.
membuat perhitungan yang memerlukan informasi tentang capital expenditures. Capital expenditures itu sebetulnya pengeluaran modal, bahasa Indonesia. Pengeluaran modal. Itu maksudnya apa? Pembelian aset tetap. Mudah-mudahan Anda masih ingat pada saat kita mendiskusikan chapter 7 tentang analisis arus kas, ya. Jadi capital expenditures ini besarnya Anda cari dari mana? Dari laporan arus kas aktivitas investasi. Ya, itu untuk mencari capital expenditures. Nah, Anda cari capital expenditure 2019 dibagi pendapatan tahun 2019. Dikalikan 100%. Itu rumusnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini angka-angka sudah saya buatkan untuk Anda, namun dari Semen Indonesia ya. Jadi kalau punya Anda ya, Anda yang hitung sendiri nanti ya. Oke, ini angka-angkanya adalah dari sini saya akan menjelaskan lewat dari mana memperoleh angka-angka di atas, memperoleh angka-angka ini. Karena kalau saya kasih begini, Anda nanti nggak ngerti dapatnya dari mana. Oke, kita ke sini ya. Kita ke laporan posisi keuangan. Mudah-mudahan Anda kelihatan. Nah, ini kita menentukan yang pertama dulu adalah account receivable turnover atau tingkat perputaran piutang usaha. Nah, tingkat perputaran piutang usaha itu Anda peroleh dari pendapatan 2019 dibagi rata-rata piutang usaha 2019 ditambah 2018 bagi 2. Oke, sekarang pendapatan 2019. Nah, pendapatan 2019 ada sebesar ini. Tambah kecil. Oke. Sebesar ini. Pendapatan tahun 2019 adalah sebesar 40.368.107. Ya, 40.368.107. Kemudian rata-rata piutang usaha. Nah, piutang usaha Anda cari di laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan, nah ini ketemu nih. Mana saja yang masuk untuk mencari rata-rata piutang usaha, ya. Untuk mencari rata-rata piutang usaha. 1. Anda cari di sini ya. Piutang usaha di sini kan ada. Piutang usaha. Ada pihak berelasi, ada pihak ketiga. Semua ada jumlah. Itu termasuk 2019 Anda jumlah, ini dijumlah, ini dijumlah. Nah, ketemunya sekian. Ini sudah saya jumlahkan. Ketemunya sekian. Dibagi 2, jangan lupa dibagi 2. Karena apa? Pihak berelasi, piutang usaha itu kan sebetulnya 1493872 plus 4995989 untuk yang tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2018 adalah 1187905 plus 4598310, ya kan? Ini kan sebetulnya 2018, ini 2019, sehingga dibagi 2. Ketemunya adalah 6,58. 6,58. Oke. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya ya.